Selamat pagi sahabat petani semua. Inilah update dari tanaman cabai merah keriting kita yang ditumpang sari dengan cabai merah besar. Umur tanam itu 16 hari setelah tanam. Penanaman tanggal 2 November. Hari ini tanggal 18 November, berarti sudah 16 hari. Kondisinya saat ini seperti ini. Walaupun cuaca ekstrim, hujan besar, kita masih dalam kondisi yang aman. Tiap lubang itu masih ada, alhamdulillah. Ada kayu, mungkin bibit-bibit yang kecil itu terhitung baru pohon saja. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Di sini kita untuk menjaga antisipasi agar tidak terlalu banyak yang mati, itu kita belum melakukan pengecoran sampai sekarang. Belum dikasih nutrisi lewat bawah. Kita fokus kasih nutrisi lewat atas saja. Apa saja nutrisinya? Kita itu dikarenakan terlalu banyak musim hujan, kita memperbanyak setiap penyemprotan itu dimasukkan magnesium sulfat untuk pengganti cahaya matahari. Karena dikarenakan cahaya matahari yang kurang, biasanya cabai itu kurang untuk berfotosintesis dia. Makanya kita untuk mengganti penghijauan daunnya itu, di samping cahaya matahari itu kita makainya pupuk magnesium sulfat. Tidak lupa kita memberikan juga kalsium untuk ketahanan tanaman itu dari serangan penyakit. Kalau sejauh ini kita memakai fungisida itu belum yang aneh-aneh. Baru kasih antrakol aja, itu juga dosisnya 1 sendok per tangki. Cuma kita dikasih selingan juga dengan jadam sulfur. Kita buat sendiri untuk fungisidanya, pakai metode jadam. Dari bawahnya pun kita cuma melakukan pengecoran itu dengan asam umat aja, baru sekali. Terus yang rutin itu biasanya kita kasih JMS, jadam mikroorganisme solution. Untuk hasilnya alhamdulillah sampai sejauh ini kondisi tanaman masih baik. Dari sekitar populasi tanaman itu kita kurang lebih itu penebaran benih itu 5 amplop ini. 5 amplop benih kalau dihitung itu kurang lebih sekitar 7.000 batang, 7.000 tanaman. Karena di sini kita juga metodenya pakai ambil resiko juga sih. Untuk metode penanaman itu 1 lubang 2 tanaman. Mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Kita soalnya di sini lahan terbatas, yang dikejarnya itu produksi. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Walau memang resikonya di musim hujan ini kadang kita kendalanya itu penyakit, terlalu lembab. Cuaca yang terlalu lembab itu banyak penyakit biasanya datang. Tapi untuk sejauh ini alhamdulillah kondisi tanaman masih aman. Karena kita rutin juga penggunaan jadam mikroorganisme solution itu untuk tiap lubang tanamnya. Untuk antisipasi juga dari penyakit, karena kalau kita hanya mengandalkan fungisida itu musim hujan seperti ini itu repot. Terkadang penyakit-penyakit yang sudah biasa bertahun-tahun itu ada di lahan kita itu dia sudah kebal dengan fungisida. Maka dari itu kita minta bantuan yang namanya mikroorganisme atau mikroba. Bahasa ringannya itu kalau petani itu sering bilangnya bakteri bayi. Tapi
Khusus di sini kita pakainya itu bakteri lokal dengan adopsi metode jadam juga. Nanti bila mana pekerjaannya sudah agak ringan, sudah agak santai, nanti kita buatkan cara pembuatannya JMS itu Jadam Mikroorganisme Solutionnya. Ini untuk tanaman kita itu umurnya 16 hari setelah tanam. Kondisi tanamannya seperti ini, sudah mulai, kalau kata orang Sunda itu nyagak atau bakal keluar cabang Y. Kalau ini cabai merah besar, ini untuk cabai keritingnya baru sebesar ini, tapi nanti biasanya dia nyusul. Untuk varietas kita pakainya serayu 4 amplop, 1 amplop tangguh dari Panamera. Kalau untuk cabai merah besarnya sendiri kita pakai Megatop campur 2 amplop beton. Megatopnya mungkin tahun sekarang cuma baru pakai 1 amplop saja untuk masa percobaan. Biasanya di tanah kita itu cocok Megatop. Ini kita kondisi masih ada yang seperti ini karena ini paling terakhir kita penanaman. Ini bekas tempat pembibitan baru ditanami. Kondisinya dia umurnya masih baru 1 minggu setelah tanam. Karena apa, kita di sini nggak bisa tanamnya secara serempak itu karena kita dikerjain berdua saja sama istri. Kita nggak sewa pegawai karena kondisi budget juga yang kurang. Keduanya memang kitanya tuh mau belajar dari nol, dari mulai bongkar lahan yang istilahnya banyak rumputnya, banyak batunya, banyak sampahnya juga. Setelah dikerjakan selama pengerjaan 3 bulan, ini hasilnya alhamdulillah sudah mulai terlihat kebunnya gitu, bentuk kebunnya. Tadinya kan kelihatannya itu kayak apa ya, seperti tempat apa, lapangan amparan. Ini kita walaupun bedengan belum bisa tinggi sekali, mungkin tahun depan kita bisa bekerja dengan tinggi karena kondisi yang medannya juga terlalu banyak batu, agak susah juga, keras juga tanahnya. Ini kondisinya juga kondisi tanaman yang baru tanam, masih seperti ini, masih agak-agak pucat. Itu umur tanamnya baru seminggu setelah tanam. Kalau untuk yang ini dia udah 2 minggu setelah tanam, kondisinya seperti ini. Ya, jadi sekedar berbagi saja. Untuk musim hujan ini kita khusus untuk pengecoran itu kita tahan. Dari mulai tanam itu belum dikasih pengecoran 1 kali pun, karena kita menjaga juga. Karena kondisi tanah yang lembab, dia dilakukan nutrisi dengan pengecoran itu. Yang kita takutkan itu nantinya akar membusuk, karena tanaman cabai itu tidak kuat dengan kondisi yang terlalu basah. Jadi untuk tanaman cabai sendiri, dia maunya itu kondisi tanahnya lembab, kering tidak, terlalu basah juga tidak. Untuk pengecoran nutrisi yang lain seperti fosfat pun kita hanya lewat atas saja. Kita kasih merek dagang Ultradap. Tapi sebenarnya selain Ultradap juga banyak merek-merek dagang itu yang fokusnya di fosfat, yang nitrogennya hanya sedikit aja untuk menunjang pertumbuhan aja. Biasanya ada pupuk super interpos juga, dia kandungannya sama, nitrogennya hanya 14%,
dan bagian besarnya itu biasanya fosfat bisa sampai 61%, kadang 31%. Kalau untuk Ultradap sendiri kita kan kandungannya itu nitrogen 14% dan fosfatnya itu 60, kurang lebih 61% atau 60%. Itu cocok untuk perangsangan akar, perangsangan tunas-tunas muda, dia biar cepat adaptasi dari pindah tanam itu. Kita kalau untuk insektisida kita belum banyak menggunakan apa-apa, baru satu merek dagang saja. Kita baru menggunakan Regen dengan bahan aktif Fipronil. Dia hanya untuk menjaga dari serangan-serangan hama seperti belalang. Biasanya kita kalau hama pertama itu pindah tanam, biasanya kebanyakan itu hama yang lebih besar itu jangkrik, gangsir, dan juga belalang. Biasanya dia potong-potong tanaman cabainya. Untuk sejauh ini kita dikasih Regen itu, alhamdulillah ketahanan tanamannya juga terhadap belalang, gasir, atau juga jangkrik itu lumayan ya. Memang ada satu, terhitung dari pertama kita tanam itu adalah sekitar 4 pohon saja yang dipotong belalang atau potong keong atau keong-keong kecil. Nanti untuk selanjutnya mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita akan update lagi, karena di sini kita juga pekerjaannya masih belum selesai juga untuk pasang lanjaran. Nanti setelah perkembangannya mungkin seminggu dari sini kita nanti update lagi perkembangannya. Sekali lagi, ini untuk usia tanaman ini kurang lebih 16 hari setelah tanam. Ini penanaman tanggal 2 November. Sekarang saya kasih video ini tanggal sekarang 18 November. Untuk kurang lebihnya bukan kita maksud menggurui atau apa, ini hanya sekedar sharing atau berbagi pengalaman. Untuk kurangnya dalam pekerjaan kita, mudah-mudahan kawan-kawan semua sahabat petani bisa memberi masukan agar pekerjaan kita juga lebih berkembang, lebih baik untuk kedepannya, nambah ilmu, nambah wawasan. Sehat selalu, salam semangat untuk semua petani Indonesia. Jumpa lagi di saat nanti ketika ada kesempatan kita untuk membuatkan video update dari tanaman ini, melihat sejauh mana perkembangannya, kendalanya di area, dan segala macamnya. Oke, kami pamit, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk yang telah menonton, subscribe, dan juga like. Salam sehat selalu petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.